Halo, ketemu lagi sama Pingpong Plus. Kali ini saya mau review satu karet bintik yang banyak di request sama orang-orang, dan kebetulan requestannya didengar sama yang punya karet. Ini saya ada satu karet bintik dari Yinhe Lei Lei Lei. Ini Lei Lei Lei. Ini anti master katanya. anti master tuh artinya bisa banyak, bisa masternya dari anti atau bisa anti master. Udahlah, nggak penting. Design for the new plastic ball. Ini German processing. Ini buatan Jerman. Lele ini kan Yinhe Cina. Tahu saya nggak bisa baca ininya. Moxa VIP. Ini Yinhe Lele kadang disebut Yinhe VIP Lele gitu. Tadi kok ada moksanya apa kenceng? Bentar, saya buka dulu plastiknya. Nah, iya ada moksanya. Dan ini sih ada apa namanya? Ada nama registrasinya. Jadi kayaknya karet ini harusnya sih bisa dipakai di pertandingan resmi. Meskipun ini agak sedikit besar, cuma mungkin kalau kekurangan saya buat nge-review bintik tuh, saya nggak punya penggaris bintik. Nanti saya cari ya. Ini karetnya meskipun ini hitam, tapi kelihatan kayak transparan gitu, kelihatan nggak? Jadi nggak pekat gitu warnanya. Kalau dari sini sih kelihatan tuh, apalagi kesana ke lampu, ini tangan saya agak kelihatan. Karetnya lentur banget, dan bagian belakangnya ini masih karet juga, nggak ada kayak meshnya gitu, cuma mereka buat tekstur. Ada ding, tapi tipis banget, kayak meshnya gitu tapi tipis. Jadi nggak pure karet yang kayak di atas ini. Ini ada tapi tipis banget. Untuk bintiknya sendiri kalau menurut saya sih ini agak besar dan agak lebih panjang dari bintik yang biasa. Ini nggak tahu dari proses kayak gimana, tapi kayaknya sih dari sana memang kayak gini bentuknya. Di atas bintiknya nih ada bintik-bintik lagi nih, di atas bintiknya nggak rata. Jadi di atas bintiknya kayak ada radialnya gitu, tapi tipis-tipis, kecil-kecil gitu. Ukurannya kecil banget di atas bintiknya nih. Jadi kayak kalau kita potong timun gitu. Ini timun kita potong. Nah, kayak garis bentuk si bintik di atas bintik itu kayak gitu. Kita potong kayak potong. Jadi kayak dadu gitu di atas bintiknya. Ngapain? Kita ukur dulu bintiknya. Tingginya berapa? Oh, 1,8. Sebenarnya sih nggak terlalu jauh tingginya sama yang biasa 1,6 1,7 gitu. Ini 1,8, cuma ini agak lebih besar kalau menurut saya sih, dan agak lebih lentur. Nah, coba kita lihat, kita ukur lebar bintiknya. Gimana sih ini karet? Ini kalau kayak gini biasanya susah masang nih. Nih, biasanya susah pasangnya. Bagian bawahnya sini jadi ada yang mengkerutnya dikit pasti nanti. Biarin lah. Kita coba ukur bintiknya. Ternyata sama nih, 1,8 juga lebarnya. Kenapa ya? Padahal kalau dilihat sih kayak nggak sama tinggi sama. Ini tabung bener. Jadi tingginya 1,8, lebarnya 1,8. Emang agak lebih besar sih. Kita coba lempar pakai bola. Ini kayu nggak all wood, ini ada besinya bawahnya. Jadi ini meja ini bukan all wood. Masih mental kayak biasa sih. Jadi nggak
memang nggak terlalu meredam, soalnya bintiknya ya kayak gini pasti masih mental biasa. Cuma dibanding bintik-bintik reguler yang lain, mungkin ini menurut saya pasti lebih meredam, soalnya bahannya juga udah kayak gini. Lalu bintiknya agak kerasa sedikit lebih besar kalau menurut saya. Jadi langsung aja kita coba ke meja. Gimana rasanya nanti kita kasih tahu kesimpulannya di akhir video. Jadi tonton terus videonya sampai habis, jangan kemana-mana. Kuat.
Halo, tadi saya udah coba karetnya. Ini Yinhe VIP Lei Lei Lei. Hehe. Saya cobanya di kayu Palio Steel 1 yang kemarin kita review. Ini ada di sini reviewnya. Bintik lele. Ternyata saya memang bukan pengguna bintik kayak gini. Bintik yang lebih besar. Ini agak besar daripada bintik yang reguler lainnya. Cuma ini bisa dipakai pertandingan resmi, soalnya ini ada ITTF-nya dan ada ini nama registrasi kayak gitulah, dan memang dari pabriknya udah sebesar ini, jadi ya mungkin mereka udah ukur juga untuk pertandingan dan masuk standar gitu. Bintik ini agak sedikit lebih besar dan sedikit lebih lentur daripada bintik yang lain. Lalu ternyata meskipun saya bukan pengguna bintik kayak gini, cuman tadi ada saya dapat sedikit kenikmatan tersendiri main pakai bintik kayak gini di depan meja gitu, kayak yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Biasanya saya pakai bintik kan ya kalau nggak cut block, drive, smash, lalu defense cut. Kalau ini saya tadi pakai cut block, pakai pasif gini diem sama pakai sodok-sodokan depan meja di atas meja. Defense cut juga sih, cuma tadi ada sodok-sodokan gitunya. Dan ternyata ya jadi bintikers itu nggak gampang, susah ternyata. Jadi jangan pikir orang ganti bintik tuh langsung jadi jago, nggak. Butuh proses juga buat jadi semua juga sama. Mau jadi pemain serang pakai licin ya harus ada prosesnya, harus ada latihannya. Jadi bintikers juga nggak langsung jadi jago. Malah kalau yang maksain jadi bintikers tuh, kalau saya bisa bilang gampang bolanya. jadi bintikers yang jago tuh nggak gampang. Tapi tadi waktu saya pakai, saya ngerasain kenikmatan tersendiri pakai bintik kayak gini di depan meja yang main cetok-cetok kayak gitu. Jadi nikmatnya tuh kita nggak terlalu lihat putaran lawan, satu itu, terus ya jadi otomatis kayak servis kayak gitu udah nggak terlalu dilihat. Yang penting cara mukul kita bener dan timing kita bener, itu udah bisa dikembaliin dengan agak mudah gitu.
agak mudah, cuma satu pukulan. Cuma kalau dipakai play yang bolanya macam-macam gitu susah juga sebenarnya jadi bintiker. Cuma kalau satu-satu gitu ya bisa lah gitu tadi saya pakai. Lalu kenikmatan tersendirinya lagi tuh tadi waktu lagi habis servis misalnya di chop pendek atau lawannya servis bisa saya sodok kayak gitu, kayak bintikers yang lain. Ternyata pas saya lakuin sendiri nyodok dan bolanya goyang tuh seneng gitu. Jadi ternyata itu kenikmatan jadi bintikers tuh kayak gitu. Dan ternyata tapi nggak gampang. Saya juga nggak langsung bisa dan memang belum bisa. Cuma pas tadi ada dapat yang masuk, ada dapat yang poin gitu, seneng gitu rasanya. Ternyata gini rasanya jadi bintikers ternyata. Nah, untuk bintik ini sendiri yang pertama ini agak susah dibuat drive, buat serang agak susah. Bisa, tadi saya beberapa poin ada. Saya pakai drive, saya pakai smash, tapi bolanya udah tinggi banget. Tapi kalau bolanya masih datar-datar kayak gitu agak susah. Jadi memang bintiknya ini agak lebih besar dari bintik-bintik yang lain, bintik OX yang lain yang reguler. Ini reguler tapi ini besar banget. Lalu yang kedua, bintik kayak gini ternyata pelan banget. Meskipun ada yang lebih pelan lagi, bintik pemain bintikers yang udah mahir, udah jago, itu lebih pelan lagi. Ini ternyata buat saya udah termasuk pelan. Jadi memang mainnya harus lebih banyak pakai tenaga, cuma harus dibatasi gitu. Jadi nggak sembarangan, nggak sembarangan kayak pakai tenaga kayak smash gitu, nggak bisa. Ini harus pakai tenaga tapi harus dikontrol. Jadi memang susah jadi bintikers tuh. Ini kalau pakainya cuma gitu pelan, bolanya udah nyangkut mulu udah. Jadi memang harus ada tenaganya. Cuma kalau pas pukulnya bener, timingnya bener, mukulnya pas gitu, bolanya memang goyangnya dan efeknya ya bikin susah lawan, dan itu yang bikin seneng pemakainya gitu. Ternyata itu yang bikin seneng bintikers tuh. Jadi ini bolanya pelan dan kurang bisa dipakai drive kalau waktu saya tadi coba. Lalu yang ketiga, karet ini reversalnya besar, memang besar banget reversalnya. Tadi lawannya service side ke sini, berarti saya cuma balikin dorong gitu, bolanya tuh udah meliok-melioknya udah parah lah. Jadi ini reversalnya dan destruktif gangguannya tuh merusak permainan lawan kalau masuk ya. Soalnya tadi saya juga memang belum apa disebutnya, belum jago-jago amat main bintik kayak gitu. Jadi tapi pas masuk tuh pasti lawan susah gitu. Jadi reversalnya ini besar. Kalau lawannya spin cukup diblok asal kena flat gitu, udah bulannya jadi putarannya dia balik sendiri. Jadi tambah isinya tuh lumayan, tergantung putarannya dari lawannya. Lalu reversalnya lagi, kalau lawannya chop, saya bisa dorong gitu, bisa sodok, dan bolanya tuh bisa jadi kayak top spin untuk lawannya. Jadi kalau dari lawannya chop saya sodok, bolanya tuh jadi top spin, lawannya pasti ke atas naik kayak gitu. Jadi bintik kayak gini memang reversalnya besar banget. Lalu yang keempat, bintik kayak gini kalau dipakai defense, itu ini pelan ternyata. Jadi memang kalau kita lihat pemain defense yang pakai bintik OX gitu, tenaganya bisa hook gitu, bisa mukul seenaknya. Nah, cuman memang ya mereka latihannya tiap hari dan mungkin sehari berapa kali, jadi udah biasa mukul kayak gitu. Kalau saya kan kalau pakai yang bintik ada sponsnya harus dibatasi tenaganya. Nah, tapi ini bisa mukul seenaknya, cuma perkenaannya harus bener-bener ada dorongannya, ada. Jadi bukan digesek. Kalau digesek malah jadi bolanya jadi liar. Soalnya ini bintiknya harus, si bola tuh harus masuk ke dalam, jadi harus ada dorongannya. Tetap ada dorongannya, cuma harus ada sedikit tenaga. Nah, tapi bolanya ini luar biasa. Dari sananya meskipun putranya cuma sedikit, pas kenanya bener dari bintik ini
pakai defense card gitu, cek kesananya tuh udah kedua ya minimal maksimal dia ngecop lah. Kalau spin lagi ya wassalam, udah turun bolanya. Jadi menurut saya ini bintik yang oke sih. Bintik reguler yang apa ya, yang paling oke menurut saya sampai sekarang. Bintik OX, bintik long pips panjang yang paling oke sampai sekarang. Selama saya pakai bintik panjang OX, ini paling besar, ini paling pelan, ini paling mengganggu untuk lawan, ini reversalnya paling besar, paling susah lah. Kalau kita bisa pakainya udah ini golnya luar biasa. Dan satu lagi, kayaknya sih bintik ini bisa dipakai di pertandingan resmi, soalnya ini memang dari pabriknya kayak gini, bukan di hasil proses. Lalu ini ada serial numbernya. Nah, jadi bintik ini sangat worth it dari pendapat saya. Lalu langsung aja kita kasih Pingpong Plus approve. Jadi Yinhe VIP lele ini dapat Pingpong Plus approve, soalnya ya itu tadi reversalnya besar, ini bintik reguler dan mungkin bisa dipakai, tapi nanti saya lihat lagi saya lihat lagi di link luar bisa dipakai nggak di pertandingan resmi. Tapi kayaknya sih bisa, soalnya ini dari pabriknya kayak gini aslinya. Jadi untuk pembahasan ya Yinhe VIP lele ini ya segitu dari saya, dan itu menurut pendapat saya pribadi. Kalau ada yang mau nambahin boleh di komen, kalau yang tadi belum sempat saya bahas. Soal harganya mungkin ini sekitar berapa ya, mungkin 500.000 lah, sekitar segituan. Saya nggak tahu pasti, nanti lihat aja di online shop. Jadi worth it lah, card ini recommended untuk bintikers. Menurut saya bintikers OX pasif yang pasif ini recommended. Jadi kalau ada yang suka sama karetnya, langsung cek aja ke online shop, atau mau kontak Pingpong Plus juga boleh, nanti tinggal kontak aja Japri, linknya ada di deskripsi. Jadi segitu aja pembahasan Yinhe VIP lele dari saya. Kalau ada yang suka sama videonya, boleh di like, di share, dan jangan lupa komen. Sama jangan lupa juga subscribe, itu yang paling penting. Jadi terima kasih buat yang nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.